Hai, Nana lagi nih. Oke, di episode 3 Nana bercerita ini, kita bakal ngobrol atau bercerita tentang apa ya? Pokoknya Nana kasih judul episode 3 ini, Kamu Hebat. Entah bakal nyambung sama isinya atau enggak, mudah-mudahan aja ada yang dengerin ya. Oke, seperti biasa, harus minta maaf dulu jika nanti obrolannya tidak sesuai ekspektasi kalian. Di sini aku bukan mau apa-apa atau gimana-gimana gitu ya. Aku cuman mau sharing aja dan mungkin saling menyemangati. Cielah, saling menyemangati. Kalian juga boleh dong kalau mau saling menyemangati juga. Kalian bisa saling menyemangati di kolom komentar, oke? Sepertinya aku terlalu banyak bicara ya, tapi obrolan intinya belum mulai juga. Oke. Jadi gini, kalian pernah gak sih ngerasa kayak capek atau lelah? Ya pokoknya semacam perasaan kayak gitulah. Jangankan lagi ada masalah nih ya, lagi gak ada masalah aja, kadang perasaan kayak gitu tuh muncul. Aneh kan? Nah, kalau misalkan kita lagi ada masalah nih ya, pasti kita pernah kayak ngeluh gitu kan, dan pasti pernah lah kayak muncul perasaan kayak capek atau lelah. Itu wajar gak sih? Menurutku kayaknya wajar ya. Nah, kalau misalkan buat siapapun kamu ya, buat dimanapun kamu, kalau misalkan saat ini kamu sedang ngerasa seperti itu, kamu sedang ada masalah, sedang merasa capek atau lelah karena masalah yang dihadapi, aku gak bakal bilang, aku ngerti banget gimana rasanya, aku ngerti rasanya jadi kamu. Aku gak bakal bilang kayak gitu. Aku gak bakal bilang kayak gitu bukan karena aku enggak bersimpati, berempati, bukan karena aku belum pernah ada masalah, bukan karena aku enggak pernah ngerasa capek lelah kayak gitu, bukan. Tapi ya menurutku karena yang ngerti apa yang kita rasain itu cuma diri kita sendiri. Cuma diri kita sendiri. Jadi aku cuman mau menyampaikan, mungkin ini terdengar klise atau banyak juga orang-orang yang bilang kayak gini, tapi ya ini memang benar-benar yang mau aku sampaikan gitu ya, yang mau aku sharing. Gimana ya, bukan cuman kamu gitu ya, bukan cuman kamu aja. Aku bahkan mungkin semua orang pernah ngerasa capek, lelah. Tapi kenapa aku bilang gak ada yang bisa ngerti apa yang kita rasain selain diri kita sendiri? Ya karena begitu faktanya gitu, karena gitu adanya. Dan karena memang setiap permasalahan orang itu kan beda-beda. Mungkin kamu ngerasa masalah kamu kayak yang paling berat gitu ya, paling besar. Aku ngerasa masalah aku yang paling berat gitu ya. Tapi di sisi lain ada orang lain yang merasa masalahnya itu jauh lebih berat dari masalah yang sedang kita hadapi. Bukan berarti seseorang menyepelekan masalah yang kita hadapi gitu ya, tapi memang kadang kita pun merasa kayak gitu. Kadang kita tuh merasa masalah kita tuh yang paling berat, dan orang lain juga mungkin merasakan kayak gitu, masalahnya yang paling berat. Tapi yang harus selalu kamu ingat itu bahwa Allah nggak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan hambanya.
Jadi ya sabar ya. Yakin semuanya bakal baik-baik aja. Aku tahu kamu bisa. Kamu kuat dan kamu hebat. Terus jangan lupa juga bilang makasih sama diri kamu sendiri karena sudah mampu bertahan sampai sejauh ini. Emang hidup itu gak selalu adil. Bukan cuma untuk kamu, tapi mungkin untuk semua orang. Semua orang pasti pernah melewati masa-masa sulit, bahkan bukan cuma sekali, tapi sampai beberapa kali. Tapi ingat, semuanya pasti berlalu, pasti berubah. Dan yang harus kita lakukan sampai semuanya berlalu, sampai semuanya berubah, adalah menerima, menikmati semuanya dengan sabar dan ikhlas. Aku tahu sulit kok. Sulit. Aku tahu. Dan jika terlalu sulit, kamu tidak boleh menahannya. Kamu tidak perlu sok kuat. Dan kamu sangat boleh untuk mengeluarkan atau berbagi apa yang sedang kamu rasain. Kamu ingin menangis? Boleh, sangat-sangat boleh. Gak ada yang berhak melarang kamu untuk menangis. Menangis itu bukan berarti kamu lemah. Seseorang yang nangis itu wajar loh. Gak peduli kamu laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, orang tua. Kalau mau nangis ya nangis aja. Aku bicara seperti ini bukan berarti aku senang lihat kamu nangis ya. Bukan. Tapi kalau emang dengan cara mengeluarkan air mata itu bisa meringankan beban yang sedang kamu tanggung, yang sedang kita tanggung, kamu tidak perlu menahannya. Dan kan dalam psikologis pun katanya bahwa menangis itu dapat membantu kita untuk menenangkan diri, untuk mengurangi rasa sakit secara alami. Maka dari itu katanya setelah menangis biasanya kita itu akan merasa lebih kuat secara fisik dan mental. Dan menangis itu katanya masuk dalam kategori ungkapan paling jujur, ungkapan jujur gitu ya, karena ya bersifat alamiah. Jadi kalau emang kamu tidak bisa berbagi dengan beban atau masalah yang sedang kamu hadapi, mungkin kamu juga bisa mengeluarkannya dengan menangis biar kamu merasa lebih lega gitu ya. Tidak ada larangan bahwa seseorang dilarang menangis, gak ada ya. Jangan berpikir bahwa kalau kita menangis kita lemah, enggak gitu ya. Enggak kayak gitu konsepnya. Jadi kalau kamu mau menangis ya nangis aja. Tidak ada yang melarang, oke? Kamu kuat, kamu hebat, dan kamu pasti bisa menghadapi semuanya. Aku bukan sowannya bicara kayak gini, tapi memang ya aku juga sedang belajar menikmati. Jika ada masalah kita hadapi, nikmati, dan tunggu dengan sabar dan ikhlas. Oke teman-teman, itu dia episode 3 kali ini tentang kamu hebat. Oke, terakhir dari aku di episode 3 ini, untuk apapun yang sedang kamu hadapi, yang sedang kamu lakukan, jika kamu lagi dalam lagi muncul perasaan lelah, capek. Kalau capek, kamu boleh berhenti dulu sebentar. Istirahat. Lakuin apa yang bisa bikin kamu fresh, yang bisa bikin kamu semangat kembali. Setelah capeknya hilang, lanjutin lagi ya. Jalan pelan-pelan. Nikmatin semuanya. Pokoknya jangan sampai putus asa dan jangan sampai menyerah. Oke?
Makasih buat yang udah dengerin podcast episode 3 Nana Bercerita ini. Mudah-mudahan kita selalu bahagia ya. Jangan lupa bahagia pokoknya, jangan lupa tersenyum, always be happy. Buat kalian yang mau curhat, kalian bisa curhat sama aku juga ya. Yang butuh temen curhat bisa curhat sama aku di DM Instagram di akun @lisa_gustiani. Insya Allah aku bakalan respon. Makasih buat yang udah dengerin. Pokoknya bye.